Pernahkah kamu sadar kalau berita buruk selalu terasa lebih menarik, lebih cepat menyebar, dan lebih mudah dipercaya daripada berita baik? Kita lebih gampang percaya pada ramalan krisis daripada cerita kemajuan. Lebih siap mendengar kabar kerugian daripada kabar keuntungan. Fenomena inilah yang disebut oleh Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money sebagai godaan pesimisme. Aneh, ya? Kita hidup di dunia yang sebenarnya terus membaik dari generasi ke generasi. Tapi yang terdengar di telinga kita justru seolah-olah dunia sedang diambang kehancuran. Kenapa begitu? Karena pesimisme terdengar lebih cerdas dan realistis. Sebaliknya, optimisme sering dianggap naif, seperti orang yang tidak paham realita. Coba saja perhatikan, orang yang selalu berkata, "Hati-hati, pasar akan jatuh," sering dianggap lebih pintar daripada orang yang berkata, "Tenang, dalam jangka panjang semua akan baik-baik saja." Housel menulis, optimisme terdengar seperti janji kosong, sementara pesimisme terdengar seperti kebenaran pahit. Dan disitulah letak daya tariknya. Pesimisme membuat kita merasa lebih waspada, seolah kita lebih mengerti dunia daripada orang lain. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita menjadi buta terhadap kemajuan yang terjadi perlahan tapi pasti di sekitar kita. Coba kita renungkan sejenak. Kita lebih mudah mengingat krisis ekonomi tahun 2008 daripada pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama bertahun-tahun sesudahnya. Kita lebih sering membicarakan satu bisnis yang bangkrut daripada ribuan bisnis kecil yang bertahan dan bertumbuh setiap harinya. Mengapa? Karena rasa takut adalah emosi yang sangat kuat. Ia lebih cepat menembus pertahanan logika kita, sementara harapan butuh waktu dan bukti untuk bisa kita percayai sepenuhnya. Jika kita hanya melihat dunia dari kacamata pesimisme, kita akan kehilangan banyak sekali peluang. Kita akan terlalu takut untuk berinvestasi, terlalu ragu untuk memulai bisnis, dan terlalu cemas untuk mengambil langkah baru dalam hidup. Housel memberikan sebuah analogi yang sangat bagus. Perbaikan berjalan perlahan, tapi kerusakan sering terjadi tiba-tiba. Inilah sebabnya mengapa pesimisme terasa lebih nyata. Satu berita buruk tentang jatuhnya pasar saham bisa langsung menutupi ribuan cerita baik tentang orang-orang yang berhasil mencapai kebebasan finansial melalui investasi jangka panjang. Bayangkan kamu sedang menabung atau berinvestasi. Prosesnya butuh waktu bertahun-tahun, hasilnya tidak langsung terlihat, dan kenaikannya terasa lambat. Tapi, ketika pasar saham anjlok dalam satu hari, kepanikan langsung menyebar kemana-mana. Semua orang membicarakannya. Padahal, kemajuan sejati, baik dalam keuangan maupun kehidupan, memang selalu datang dengan langkah-langkah kecil yang seringkali tak terlihat dan membosankan. Dan karena prosesnya lambat, kita jadi tidak sabar menunggunya. Kita lebih tergoda oleh drama kehancuran yang instan. Tentu saja, Housel tidak menyuruh kita menjadi orang yang naif dan buta terhadap risiko. Bukan itu maksudnya, ia hanya ingin kita bersikap adil terhadap kenyataan. Dunia ini tidak seburuk yang sering kita dengar di berita. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, dan masa depan tidak selalu gelap seperti yang digambarkan para peramal kiamat. Optimisme yang sehat bukanlah sikap menutup mata terhadap masalah. Optimisme yang sehat adalah keyakinan bahwa setiap masalah bisa diperbaiki, bahwa manusia punya kemampuan untuk menemukan solusi, meskipun prosesnya akan lambat dan penuh tantangan. Pesimisme itu seperti racun yang pelan-pelan mematikan keberanian. Ia membuat kita berhenti bahkan sebelum mencoba. Ia membuat kita lupa bahwa hampir semua kemajuan besar dalam sejarah manusia lahir dari orang-orang yang berani berharap di tengah ketidakpastian. Tanpa optimisme, tidak akan ada penemuan besar seperti listrik atau internet. Tidak akan ada gerakan sosial yang mengubah dunia. Tidak akan ada masa depan yang kita perjuangkan. Memang, menjadi optimis di dunia yang seringkali terasa menyakitkan itu tidak mudah. Kita semua pernah dikecewakan. Kita pernah mengalami kerugian finansial. Kita pernah kehilangan orang yang kita cintai. Dan setelah mengalami semua itu, untuk percaya lagi pada hal baik memang terasa menakutkan. Namun, Housel mengingatkan kita pada sebuah kebenaran yang indah. Keberanian terbesar bukanlah menolak pesimisme, tapi tetap berharap meski tahu dunia bisa menyakitimu lagi. Ini adalah bentuk optimisme yang dewasa, optimisme yang realistis. Pada akhirnya, kita semua butuh sedikit optimisme dalam hidup. Bukan optimisme buta yang mengabaikan bahaya, tapi optimisme yang menenangkan jiwa.
Optimisme yang berbisik pelan di dalam hati kita, aku tahu hidup ini tidak mudah, tantangannya banyak, tapi aku akan terus berusaha, terus melangkah, dan terus percaya bahwa hari esok bisa lebih baik. Karena jika pesimisme hanya membuatmu berhenti dan menyerah, maka optimisme memberimu alasan untuk terus berjalan. Dunia ini tidak sempurna, ia penuh dengan kekacauan, kesalahan, dan ketidakadilan. Tapi di saat yang bersamaan, ia juga penuh dengan kebaikan, cinta, dan kemajuan-kemajuan kecil yang jarang sekali diliput oleh media. Dan jika kamu memilih untuk melihat keduanya, bukan hanya sisi gelapnya saja, kamu akan menemukan kedamaian yang lebih besar dalam hidupmu. Pesimisme itu menggoda, karena ia terasa aman dan membuat kita merasa pintar. Tapi optimisme adalah sebuah bentuk keberanian. Keberanian untuk percaya pada kemungkinan baik, meskipun kita tahu dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan sedikit perspektif baru. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.